Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 7 lapis bumi dan 7 lapis langit beserta isinya. Semua itu untuk manusia yang menjadi khalifah di dunia ini. Maka hendaklah kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian kita semua bisa membedakan antara hak dan yang batil, memiliki akidah yang lurus. Semua itu berkat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita bersolawat kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah. Adapun judul pidato yang saya akan bawakan ialah puasa sebagai madrasah. Namun sebelum pidato saya ini jauh berlayar ke tepi acara, entah di mana ada kata-kata saya yang salah maupun yang janggal, agar kiranya saya diberi kemaafan. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar radio Ekstra FM dan Dewan Juri yang agung dan bijaksana. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Menurut tafsir Kementerian Agama Kemenak, kewajiban puasa dalam ayat di atas dilakukan untuk mendidik jiwa, mengendalikan syahwat dan menyadarkan bahwa manusia memiliki kelebihan dibandingkan hewan. Selain itu, puasa dilakukan agar manusia senantiasa bertakwa dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa ini juga diwajibkan atas umat para nabi terdahulu. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar radio Ekstra FM dan Dewan Juri yang agung dan bijaksana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan atas dasar keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa yang telah ia lakukan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka marilah kita melaksanakan puasa agar kita terhindar dari perbuatan keji. Contoh kecil, Risa sedang marah dengan Yasmin dan Risa mau mengajak Yasmin berantem. Apa kata Yasmin? "Maaf ya Riz, saya lagi puasa."
dan si Fikri membuka game online. Lalu Fikri cepat-cepat menutup HP-nya. Bulan puasa mending ngaji aja biar dapat pahala. Maka marilah kita jadikan puasa sebagai pendidikan yang selalu menancap dalam hati hingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya akhiri pidato saya ini, izinkan saya melantunkan sebuah syair miliknya Aswanala. Selamat datang bulan Ramadan, bulan puasa penuh ampunan, bulan suci bagi umat Islam, bulan mulia turun Al-Quran, bulan suci bagi umat Islam, bulan mulia turun Al-Quran. Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Sebulan penuh kita berpuasa, menahan nafsu lapar dan dahaga. Jangan lupa memperbanyak ibadah, tadarus, tarawih dan bersedekah. Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan saya. Saya akhiri dengan pantun. Buka puasa makan kurma, malamnya tarawih bersama. Mari kita melaksanakan puasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nada cinta Qanita ya, sampai bersyair terakhir ya. Baik, selanjutnya kita dengarkan komentar dari Dewan Juri kita kepada Ustadz Ali Basir, dipersilakan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum nada cinta Qanita. Wassalamualaikum. Namanya cantik ya, Mangis ya. Usia nada berapa nih? 11. Udah pernah ikut lomba ini? Baru pertama kali. Baru ini ya? Baik, pengalaman pertama ya. Dalam beberapa menit catatan Ustadz ini, judul ceramahnya apa tadi? Puasa sebagai madrasah. Baik. Coba tes dulu salamnya tadi, Mbak. Ulangi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak ada tadi tas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak ada tadi warah ya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh, nggak pakai tasdid, nanti sampaikan Ustadz itu. Kemudian power suaranya sudah bagus. Ini modal ya, kita daiyah ya. Jadi itu power suaranya sudah ada. Tapi dari pertama ceramah sampai selesai asik ke bawah saja pandangannya. Nah, Ustaz, Dewan Jurinya nggak nampak, tinggal dilihat. Nah, jadi kalau kita ceramah, mata kita kemana-mana yang melihat ya. Nah, kemudian judulnya tadi puasa sebagai madrasah. Ada nggak tadi ceritakan bahwasanya puasa itu sebagai madrasah? Ada nggak tuh? Di mana puasa itu sebagai madrasah? Ada nggak diceritakan? Nggak ada ya. Cuma tadi ceritakan tentang apa tadi? Tentang si Yasmin sama si Risa ya. Nah ya. Jadi maunya dicampaikan puasa itu sebagai madrasah dalam kehidupan seorang muslim. Sebutkan poin-poinnya ya. Nah, sudah bagus tadi, sudah ada seni suaranya, sudah bagus ya. Itu modal juga. Tapi tetap kita berceramah, ada pendahuluan, ada isi, ada kesimpulan. Kesimpulan ceramahnya apa? Ada? Nggak ada ya, nanti ditambah. Baik, untuk nada cinta Qanita, terima kasih sudah berceramah di hadapan kita. Tadi ada pantunnya, buka puasa gimana tadi? Buka puasa makan buah kurma, malamnya tarawih bersama. Mari kita melaksanakan puasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ya, bila berpuasa makan buah kurma, tarawih juga iya.
Ya memang tujuan daripada berpuasa memang menjadi pribadi yang bertakwa. Baik, terima kasih Ananda. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Nada Cinta Kanita. Dan selanjutnya komentar dari Ustadz Ropi Munir. Baik, terima kasih ya anak kami Nada Cinta Kanita. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung dengan Dai Cilik ya di Radio Isra FM ini. Ini pertama ikut ya. Ya, itu suaranya memang tegas ya, ciri khasnya lantang, retorikanya hidup ya. Kemudian apa namanya gerak mimiknya ya, itu juga dipertahankan sudah bagus ya. Cuman apa ini arti madrasah itu, saya menanya dulu, madrasah itu apa artinya nak? Nggak tahu. Jadi kalau nggak tahu artinya, judulnya ngapa buat itu? Arti madrasah apa? Semadan sebagai madrasah. Madrasah itu apa artinya nak? Nah, madrasah itu artinya sekolah. Ya, Ramadan itu sebagai sekolah. Jadi yang disampaikan sebenarnya dari madrasah ini apa di sini? Nah, jadi belum muncul nak ya Ramadan itu sebagai sekolah. Arti sekolah kita artikan pendidikan gitu, karena sekolah itu tempat pendidikan. Jadi mau apa yang dididik di Ramadan ini belum nampak, cuman tadi sedikit ya, supaya jangan berantem di bulan Ramadan antara si Yasmin dengan siapa tadi? Risha. Ya, sebenarnya bisa dikembang lebih banyak lagi kan. Di Ramadan sebagai madrasah seperti bisa pembinaan spiritual, pengendalian nafsu, pembinaan mental, kejujuran, kesabaran, kemudian sikap kasih sayang, solidaritas terhadap fakir miskin, itu semua pendidikan dari bulan Ramadan ini kan. Oke, tapi ya sudah tampil dengan penuh semangat ya. Kalau tadi ada pantunnya ya, balas juga pantun ini ya. Pantunnya pendek aja lah, makan sahur, minum air hangat-hangat ya, menang dan kalah tetap semangat. Wah, luar biasa, Masya Allah. Terima kasih Ustadz komentarnya. Terima kasih Ananda Nada Cinta Kanita. Semoga kita bersua lagi di lain kesempatan.